Zela, selamat pagi. Oh, Zaki. Hai, selamat pagi. Zel, mau nanya dong. Senin kemarin kan pas pelajaran IPS, aku kan nggak masuk. Ada tugas nggak? Kalau tugas sih nggak ada, Ki. Tapi kemarin kita ada belajar materi baru. Materi baru tentang apa? Kemarin kita belajar tentang materi mengidentifikasi negara maju dan berkembang. Banyak ya materinya. Ya, lumayan sih, Ki. Boleh tolong jelaskan semua materinya nggak, Zel? Biar aku nggak ketinggalan pelajarannya. Boleh aja, tapi nggak sekarang ya. Kalau mau, nanti setelah pulang sekolah, kamu bisa ke rumahku. Assalamualaikum, Zela. Waalaikumsalam. Zaki udah datang ya? Jadi, mau langsung kita mulai aja nih. Boleh deh, Zel. Takut kesorean juga nanti pulangnya. Seperti yang kukatakan tadi, kalau kemarin kita belajar tentang materi mengidentifikasi negara maju dan berkembang. Nah, pada materi itu ada 3 poin. Yang pertama, ciri-ciri negara maju dan berkembang. Yang kedua, persebaran negara maju dan berkembang di dunia. Dan yang ketiga, negara-negara yang digolongkan negara maju dan berkembang. Wah, banyak ya, Zel. Rugi deh nggak masuk kemarin. Udah, nggak apa-apa, tenang aja, aku jelaskan satu-satu ya. Tapi sebelumnya, kamu harus tahu dulu nih tentang apa itu negara maju dan berkembang. Kamu tahu nggak apa itu negara maju dan berkembang? Enggak. Singkatnya, negara maju adalah negara yang berhasil mencapai target pembangunannya. Sementara itu, negara berkembang adalah negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih dalam taraf menengah atau sedang berkembang. Predikat negara maju dan berkembang diberikan pada faktor-faktor tertentu dari sebuah negara. Bisa jadi dari tingkat perekonomian, kemajuan teknologi, keamanan, dan faktor lainnya yang membuat sebuah negara menjadi ideal sebagai tempat tinggal masyarakatnya. Terus, siapa sih yang berhak menentukan negara mana yang tergolong maju dan negara mana yang masih berkembang? Untuk itu, jawabannya tidak ada satupun lembaga atau pihak yang bisa mengklasifikasikan status sebuah negara apakah maju atau berkembang. Tetapi, ada indikator yang bisa kita gunakan untuk membedakan negara maju dan berkembang. Yuk kita bahas satu persatu karakteristik apa saja yang dimiliki pada negara maju dan berkembang. Karakteristik negara maju berdasarkan sifatnya, secara umum yang bisa kita lihat dari kondisinya saat ini, negara maju adalah negara yang sudah memiliki teknologi tinggi dan tingkat ekonomi yang sudah merata. Selain itu, negara maju juga memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Selanjutnya kita bahas tentang karakteristik negara berkembang. Secara garis besar, negara berkembang pada saat ini belum mencapai target pembangunannya. Pembangunan yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar pembangunan fisik seperti jembatan atau jalan tol ya. Namun, pembangunan tersebut ada pada banyak spektrum, misal kualitas pendidikan, sumber daya manusia, kekuatan ekonomi, dan lain-lain. Berarti negara berkembang itu bisa dibilang negara yang terbelakang ya? Nah, jangan salah paham. Negara berkembang bukan berarti negara tersebut terbelakang. Karena pada konsepnya, semua negara di dunia pasti akan mengalami pertumbuhan agar masyarakatnya bisa hidup dengan ideal. Maka dari itu disebut negara berkembang. Oke, sekarang kita lanjut ke poin pertama ya, tentang ciri-ciri negara maju dan berkembang. Ciri-ciri negara maju. Yang pertama, memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Negara yang maju memiliki pendapatan per kapita tinggi setiap tahunnya. Yang kedua, keamanan sudah terjamin. Hal ini merupakan efek samping dari canggihnya teknologi di negara maju. Yang ketiga, terjaminnya kesehatan. Hal ini ditandai dengan berbagai fasilitas kesehatan yang memadai, seperti rumah sakit dan petugas medis. Yang keempat, kecilnya angka pengangguran. Di negara maju, angka pengangguran tergolong kecil karena setiap penduduknya bisa mendapatkan pekerjaan. Yang kelima, menguasai iptek. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat negara maju sudah menggunakan teknologi canggih dan alat-alat modern untuk mempermudah kehidupan mereka sehari-hari.
ekspor lebih tinggi dibandingkan impor. Tingkat ekspor di negara maju lebih tinggi dibandingkan tingkat impornya karena unggulnya sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki. Selain itu, negara tersebut juga sangat baik dalam memanfaatkan hasil sumber daya alamnya untuk kemakmuran negara. Kita ambil contoh tentang negara maju ini, Korea Selatan dan Jepang. Kalau kamu ada kesempatan untuk pergi ke Korea Selatan atau Jepang, pasti kamu akan mendapati kalau negara kita ini punya kondisi yang berbeda dengan mereka. Coba deh kamu perhatikan dari infrastrukturnya, bagaimana perilaku penduduknya, dan bagaimana transportasi di sana berjalan. Kalau dilihat dari kondisinya, kelihatan banget kalau Korea Selatan dan Jepang itu punya ekonomi yang maju, infrastrukturnya tertata dengan rapi, dan sudah canggih. Masyarakatnya lebih tertib sama peraturan yang ada. Nah, setidaknya itu bisa sedikit ngegambarin kalau dua negara tersebut adalah negara maju. Ciri-ciri negara berkembang. Yang pertama, pendapatan per kapita yang cenderung rendah. Pendapatan per kapita di negara berkembang tidak sebesar negara maju karena masih tingginya angka pengangguran. Yang kedua, keamanan tidak terjamin. Tidak seperti di negara maju, keamanan di negara berkembang masih sangat minim dan tidak layak. Oleh karena itu, angka kriminalitas di negara berkembang juga masih tergolong tinggi. Yang ketiga, fasilitas kesehatan minim. Fasilitas kesehatan di negara berkembang juga tergolong minim. Belum banyak fasilitas kesehatan yang layak pakai, menyebabkan penduduk di negara berkembang lebih rentan terserang penyakit. Yang keempat, perkembangan penduduk tidak terkendali. Hal ini merupakan akibat dari minimnya edukasi dan fasilitas kesehatan. Yang kelima, besarnya angka pengangguran. Ini dikarenakan lowongan pekerjaan yang tersedia masih belum tersebar secara merata. Yang keenam, impor lebih tinggi dibandingkan ekspor. Dikarenakan rendahnya pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, negara berkembang lebih sering membeli barang dari luar negeri. Padahal tentu saja bila kebutuhan sebuah negara sangat tergantung dari negara lain, maka posisi negara tersebut bisa dikatakan tidak stabil. Oh, berarti Korea Selatan dan Jepang termasuk negara maju ya? Betul banget, Korea Selatan dan Jepang termasuk negara maju. Tahu nggak negara mana lagi yang termasuk negara maju? Atau kamu tahu nggak negara mana aja yang termasuk ke dalam negara berkembang? Enggak. Ya udah, kita lanjut ke poin kedua dan ketiga ya, tentang persebaran negara maju dan berkembang dan negara mana aja yang tergolong negara maju dan berkembang. Yang pertama, persebaran negara maju di dunia dan negara mana saja yang tergolong negara maju. Bisa dilihat dari daftar berikut. Persebaran negara maju di benua Eropa itu ada negara Australia, Jerman, Belanda, Belgia, Yunani, dan lainnya. Pada benua Asia ada Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan. Di benua Amerika ada Amerika Serikat dan Kanada. Di benua Australia dan Oceania ada Australia dan New Zealand. Kok Indonesia nggak ada di daftar negara maju yang kamu sebutkan? Jawabannya jelas, karena negara kita ini masih tergolong negara yang berkembang. Bisa dilihat dari daftar berikut ini. Persebaran negara berkembang di dunia dan negara mana saja yang tergolong negara berkembang. Persebaran negara berkembang di benua Asia yaitu ada Arab Saudi, India, Maladewa, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, dan masih banyak lainnya. Sedangkan persebaran di benua Amerika yaitu ada Belize, Dominika, Republik Dominika, Argentina, Paraguay, Peru, Uruguay, dan Venezuela. Oke, sudah selesai. Itu dia materi Senin kemarin tentang mengidentifikasi negara maju dan berkembang. Apa penjelasan yang kuberi bisa dipahami? Alhamdulillah, penjelasan yang kamu kasih mudah dipahami. Terima kasih ya, berkat kamu aku jadi tidak ketinggalan pelajaran. Ya udah Denzel, aku pulang dulu ya. Udah ditelepon nih soalnya. Sekali lagi, terima kasih ya Zel. Oke Ki, hati-hati ya. Bye.